beredar di media sosial TikTok, Sabtu 17 Mei 2025 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terdengar Budi Ari marah saat dikatakan meminta jatah 50% untuk pengamanan judi online. Budi Ari juga membawa nama Budi Gunawan dan PDI Perjuangan. Saya banyak mapping dulu di media, mana yang kawan, mana yang lawan. Ya kita nggak ada media kawan-lawan, Pak Menteri. Kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Bukan dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Ini saya diajarin sama Mas Trenggono ya gitu. Begitu tempo wawancara, udahlah. Kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah mau nulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya. Dengan judul kalian itu kan kalian memframing saya, maksud saya. Bukan gitu, punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan buset nih. Iya kan? Judulnya kayak begitu buset. Tadi ya. Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu yang satu ya. Udahlah itu dia memang sengaja begitu. Menurut saya sih dia kok. Itu loh. Dan pasti dia kalah di pengadilan. Orang kita udah tahu kok teman-teman dari awal udah lagi jual sama Menteri. Tapi ya. Kalau nggak dijual ini katanya buat Menteri ada di 50%-nya. Saya tahu juga enggak. Nanti dibandingin sama BAP saya kena dia. Ya. BAP sumpah saya. Iya. Udah. Orang lain mainin begini kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus ya. Begitu loh. Saya mau yakin kamu soal judi online ini 100% saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Jadi Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Pakai siapanya? Sama PDI Perjuangan. Kotanya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG ini. Kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tau ke saya tuh udah bilang lagi perlu main. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu kamu. Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Pauli PDI, Alvin siapa yang harus PDI? Ngerti ya? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Iya udah. Kenapa masih Budi Ari? Kenapa kalian tulis ternyata semua kata PDI? Yang terlibat kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas story. Ngerti gak? Itu PDI loh. Fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau ada menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ada? Ya udah janganlah nanti aja. Nanti kalau ada buktinya kalau bilang kamu udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau itu. Tapi yang pasti dipilih semua. Dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Ini framing saya. Ngerti nggak? Pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Tidak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Gak ada. Gak ada sidang buat FPI. Gak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak.
masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Pakai telepon-teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI sekanyang FPI. Jangan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengar-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya udah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Pakai telepon-teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI sekanyang FPI. Jangan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengar-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya udah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Pakai telepon-teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI sekanyang FPI. Jangan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengar-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya udah
sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Kali udah pensiun, kalau udah gigi ompong. Kalau digigit itu pakai apa? Dulu masih lagi gini aja nggak bisa gigit. Tumpas itu, Pak Jenderal gigi ompong, sudah pensiun, tumpas lah. OPM sana. Benar ya? Betul juga. Tumpaslah OPM Papua. Merdeka sana. Tolonglah Jenderal Gigi Ompong yang udah pensiun. Kamu sana, kamu tumpas itu. Luhut itu kan tokoh PKI juga kan. Luhut bin Sarpanjaitan. Iya, dia mengadakan rapat-rapat orang PKI di Hotel Duta gitu. Ya, saat itu kan ada wacana untuk memberikan pengampunan terhadap rehabilitasi kan. Iya, makanya siapa sih Jokowi? Betul. Jokowi itu kan ya itu PKI. Oh, Itu saya bisa buktikan. Entrepreneur tahu tuh. Si Luhut kan tahu. Jokowi ini adalah simbol simbol. dari PKI kan. Betul. Jadi Luhut itu kan tokoh PKI juga kan. Luhut bin Sarpanjaitan. Iya, dia mengadakan rapat-rapat orang PKI di Hotel Duta gitu. Ya, saat itu kan ada wacana untuk memberikan pengampunan terhadap rehabilitasi kan. Iya, makanya siapa sih Jokowi? Betul. Ya. Atas ucapan yang salah terhadap Bapak Kapolda Jenderal, aku minta maaf. Ya. Disculpa. Ya. Sebenar-benarnya. Nah, jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat. Minta maaf. Ya. Atas ucapan yang salah terhadap Bapak Kapolda Jenderal, aku minta maaf. Ya. Disculpa. Ya. Sebenar-benarnya. Nah, jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat. Minta maaf. Ya. Atas ucapan yang salah terhadap Bapak Kapolda Jenderal, aku minta maaf. Ya. Disculpa. Ya. Sebenar-benarnya. Nah, jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat. Minta maaf. Ya. Atas ucapan yang salah terhadap Bapak Kapolda Jenderal, aku minta maaf. Ya. Disculpa. Ya. Sebenar-benarnya. Nah, jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat. Minta maaf. Ya. Atas ucapan yang salah terhadap Bapak Kapolda Jenderal, aku minta maaf. Ya. Disculpa. Ya. Sebenar-benarnya. Nah, jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat. Dan pengadilan